Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang mahasiswa-mahasiswi Universitas Terbuka yang saya cintai dan yang saya banggakan. Pada sesi kedua ini saya akan menjelaskan mengenai konsep biaya. Yang harus kita ketahui bahwa apa sih pengertian dari biaya dan beban. Nah, di sini pengertian dari biaya atau cost di sini merupakan pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh barang atau jasa yang diharapkan memberikan manfaat sekarang atau masa yang akan datang. Nah, cost ini diukur dalam satuan uang sebesar pengurangan aset atau penambahan utang yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, dari pengertian di sini kita bisa mengambil kesimpulan dengan unsur pokok dalam definisi tersebut, yaitu ada 4. Yang pertama, biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi. Yang kedua adalah diukur dengan satuan uang. Yang ketiga, yang telah terjadi atau yang secara potensial akan terjadi. Dan yang terakhir adalah pengorbanan tersebut untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, kemudian biaya ini jika belum habis masa pakainya, maka akan digolongkan sebagai aktiva. Nah, aktiva ini akan dimasukkan ke dalam laporan neraca. Nah, kemudian contohnya misalkan di sini ada persediaan bahan baku, persediaan produk dalam proses, persediaan produk selesai, surplus dan aktiva atau aktiva yang belum digunakan. Nah, bagaimana dengan beban? Beban ini kan adalah biaya yang telah memberikan manfaat dan sekarang telah habis. Nah, bisa saya contohkan di sini bahwa ketika kita membeli sebuah kendaraan, maka itu dianggap sebagai biaya. Ketika kendaraan itu kita sudah gunakan, maka akan memberikan manfaat, itu dinamakan sebagai beban. Itu salah satu contoh yang sederhana ketika kita membedakan antara biaya dan beban. Nah, beban ini juga akan dimasukkan ke dalam laporan laba rugi sebagai pengurangan dari pendapatan. Nah, laporan laba rugi kan banyak sekali di jenis perusahaan, baik dalam perusahaan jasa, kemudian dagang, maupun perusahaan manufaktur. Nah, kemudian ini contoh dari beban tadi, termasuk dalam beban penyusutan, beban pemasaran, beban yang tergolong sebagai biaya operasi. Nah, biasanya kan biaya operasi ini masuk ke dalam laporan laba rugi, nanti akan memperoleh yang namanya laba operasi. Nah, kemudian bagaimana hubungan biaya dan beban? Nah, biaya ini berfungsi sebagai aktiva yang dapat digunakan di masa yang akan datang atau sebagai beban perusahaan yang akan dipertandingkan dengan pendapatan di mana kedua karakteristik tersebut bisa terjadi secara bersamaan atau berurutan. Nah, ketika perusahaan membeli barang, maka akan dicatat sebagai aktiva. Ketika perusahaan menjual barang, maka akan dicatat sebagai biaya atau harga pokok penjualan atau nama lainnya cost of goods sold, di mana barang yang dijual umumnya dalam waktu yang relatif singkat. Maka di sini biaya juga menjadi beban yang akan dibandingkan dengan pendapatan perusahaan. Itu hubungan antara biaya dan beban. Kemudian perbedaannya antara biaya dan beban, tadi sudah saya singgung sedikit bahwa kalau perbedaannya bisa kita lihat dari transaksi yang ada di dalam pembelian mesin, perlengkapan kantor maupun persediaan bahan. Nah, kalau pembelian mesin di sini nilai yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin tersebut dinamakan dengan biaya. Artinya ketika kita membeli mesin, maka nilai yang kita keluarkan itu merupakan sebuah biaya, atau untuk memperoleh mesin itu kan kita mengeluarkan uang, karena uang itu kan sumber ekonomi yang diukur dengan dalam satuan uang juga, itu kan biaya. Tetapi setelah kita pakai mesin itu akan menimbulkan penyusutan. Nah, kalau udah menimbulkan penyusutan, maka akan menjadi beban.
Begitu juga dengan perlengkapan kantor. Kalau perlengkapan kantor yang masih sisa digolongkan sebagai biaya, tapi kalau sudah terpakai perlengkapan kantor tersebut, itu dikatakan sebagai beban. Kemudian persediaan bahan, persediaan produk dalam proses produk selesai yang masih sisa dan belum terjual itu digolongkan sebagai biaya, sedangkan yang sudah terjual akan membentuk yang namanya biaya atau harga pokok penjualan dan digolongkan sebagai beban. Nah, itu yang perbedaannya ketika kita melihat dari transaksi-transaksi yang ada. Nah, kemudian mengapa informasi biaya itu sangat diperlukan? Ya, seorang manajemen itu harus mengetahui dan memerlukan yang namanya informasi biaya. Karena apa? Karena informasi biaya ini dapat dipakai oleh manajemen itu sendiri sebagai dasar untuk merencanakan alokasi sumber ekonomi yang dikorbankan untuk menghasilkan output. Dan yang kedua, memungkinkan manajemen untuk melakukan pengelolaan alokasi sumber ekonomi untuk menjamin dihasilkan output memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi dibandingkan dengan input yang dikorbankan. Dan ini udah jelas ya, maka informasi biaya itu memang sangat penting dan sangat diperlukan oleh manajemen maupun pihak internal ataupun eksternal. Nah, tujuan dari informasi biaya di sini adalah yang pertama perencanaan laba dan analisis biaya volume dan laba ini adalah proses yang berjalan secara kontinu. Artinya ketika kita menganalisis biaya volume dan laba itu adalah analisis yang menghubungkan pergerakan antara volume produksi atau tingkat aktivitas yang berjalan. Nah, dengan besaran biaya yang muncul serta potensi laba yang diraih. Nah, ini udah jelas ya. Nah, jadi di dalam analisis tersebut, secara umumnya pertumbuhan biaya diasumsikan berbanding lurus dengan pertumbuhan volume barang yang diproduksi atau yang dijual. Dan yang kedua adalah penyusunan anggaran operasional. Kalau di dalam penyusunan anggaran operasional ini, yang kita ketahui utama adalah anggaran itu apa sih? Anggaran itu kan salah satu elemen perusahaan, perencanaan dalam perusahaan. Atau anggaran itu sangat penting dalam pengendalian dan perencanaan perusahaan. Ketika perusahaan menyusun perencanaan yang berisi program dan kegiatan apa saja yang dilakukan dalam suatu periode kegiatan operasional. Nah, itu sangat penting sekali. Kemudian pengendalian biaya melalui akuntansi pertanggungjawaban. Nah, akuntansi pertanggungjawaban merupakan proses akuntansi yang terjadi dalam suatu pusat pertanggungjawaban. Nah, kemudian penentuan harga jual dan kebijakan harga. Harga jual atas suatu produk atau jasa ditentukan oleh berbagai faktor yang datang bisa dari luar ataupun dari dalam perusahaan itu sendiri. Faktor eksternal yang mempengaruhi diantaranya adalah tekanan antara permintaan dan penawaran. Nah, serta biaya yang terjadi dalam perusahaan. Kemudian penyediaan informasi biaya yang relevan untuk proses pengambilan keputusan. Nah, di sini informasi yang relevan dimaksud adalah informasi yang benar-benar diperlukan dalam suatu analisis. Nah, di sini dengan adanya informasi biaya, maka di dalam pengambilan suatu keputusan operasional, informasi biaya relevan ini menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan. Karena kenapa? Karena informasi biaya relevan ini biasanya diperlukan untuk alternatif yang dipilih oleh manajemen itu. Apakah manajemen itu bisa memproduksi atau membeli suatu produk sendiri
ataukah bisa memproses lebih lanjut. Nah, itu kan alternatif, pemilihan alternatif yang harus dipertimbangkan oleh pihak manajemen. Selanjutnya, bagaimana klasifikasi biaya. Jadi kita harus perlu memahami apa sih klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya atau penggolongan biaya itu sendiri merupakan suatu proses pengelompokan biaya secara sistematis atas keseluruhan elemen biaya yang ada ke dalam golongan-golongan tertentu yang lebih ringkas untuk memberikan informasi. Jadi di dalam klasifikasi biaya itu menurut golongannya masing-masing, ada yang menurut objek pengeluaran, kemudian menurut fungsi pokok dalam perusahaan, menurut hubungannya, menurut perilakunya, dan menurut jangka waktu manfaatnya. Masing-masing di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama adalah menurut objek pengeluarannya. Nah, di sini kalau objek pengeluaran itu merupakan dasar penggolongan biaya yang misalkan objek pengeluarannya di sini adalah bahan bakar. Semua yang berhubungan dengan bahan bakar pengeluarannya itu disebut sebagai biaya bahan bakar. Begitu juga dengan objek pengeluaran yang lain. Misalkan biaya merang, biaya jerami, biaya gaji dan upah, biaya soda, biaya depresiasi mesin, asuransi, biaya bunga, dan biaya zat warna. Kemudian menurut fungsinya. Nah, kalau secara umum menurut fungsinya dalam penggolongan biaya ini ada dua. Yang pertama adalah fungsi produksi dan fungsi non-produksi. Nah, fungsi produksi itu terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Nah, sedangkan fungsi non-produksi itu ada fungsi pemasaran, fungsi administrasi, dan umum. Nah, di sini kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah biaya produksi. Nah, di sini fungsi pokok produksinya merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap untuk dijual. Contohnya, misalkan untuk biaya depresiasi mesin dan peralatan, biaya bahan baku, biaya bahan penolong, biaya gaji karyawan yang bekerja dalam bagian-bagian tertentu baik langsung maupun tidak langsung yang berhubungan langsung dengan proses produksi atau yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Nah, yang kedua di sini adalah kita bisa melihat dari objek pengeluarannya. Misalkan kalau dilihat dari objek pengeluarannya biasanya yang secara langsung saja, misalkan untuk biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Kemudian biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung ini disebut dengan biaya utama, namun biaya tenaga langsung dan biaya overhead pabrik ini disebut sebagai biaya konversi karena biaya yang mengubah bahan baku menjadi produk jadi. Kemudian kalau kita lebih jelasnya mengenai biaya produksi tadi termasuk dalam biaya bahan baku, adalah biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan yang menjadi bagian pokok dari produk selesai. Misalkan perusahaan mebel membuat meja dan kursi yang bahan bakunya ini adalah kayu, maka pengeluaran uang untuk membeli kayu tersebut akan menjadi biaya bahan baku. Kemudian biaya tenaga kerja langsung merupakan biaya yang dikeluarkan untuk membayar tenaga kerja yang langsung menangani proses produksi. Misalkan pada perusahaan mebel, biaya tukang kayunya. Kemudian biaya overhead pabrik. Nah, di sini biaya yang dikeluarkan bagian produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Misalkan biaya bahan penolong, gaji mandor, biaya tenaga kerja tidak langsung, perlengkapan pabrik, penyusutan listrik dan air, biaya pemeliharaan, suku cadang, dan lain-lain biaya di pabrik. Nah, bagaimana dengan fungsi non-produksinya yang terdiri dari biaya pemasaran dan biaya administrasi? Kalau biaya pemasaran di sini itu biaya-biaya yang terjadi untuk melaksanakan kegiatan pemasaran produk. Contohnya ini sudah jelas
bahwa biaya iklan, biaya promosi, biaya angkutan dari gedung perusahaan ke gudang pembeli. Nah, gaji karyawan bagian yang melaksanakan kegiatan pemasaran. Nah, kemudian untuk yang biaya administrasi itu yang merupakan biaya-biaya untuk mengkoordinasi kegiatan produksi dan pemasaran produk. Contohnya biaya gaji karyawan pada bagian keuangan, akuntansi, personalia, dan bagian hubungannya masyarakat, biaya pemeriksaan akuntan, biaya fotokopi, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, penggolongan biaya atau pengklasifikasian biaya menurut hubungannya. Di sini sebenarnya secara umum ada dua, ya. Yang pertama hubungan langsung dan hubungan tidak langsung. Nah, kalau yang di sini kita bisa melihat ada yang biaya langsung ini adalah biaya yang terjadi yang menyebabkan satu-satunya adalah karena adanya sesuatu yang dibiayai. Jika sesuatu yang dibiayai tersebut tidak ada, maka biaya langsung ini tidak akan terjadi. Misalkan biaya produksi langsung yang sudah saya jelaskan di awal, termasuk biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Kenapa? Karena langsung diproses. Nah, kemudian yang kedua biaya langsung departemen. Semua biaya yang terjadi di dalam departemen tertentu. Misalkan biaya tenaga kerja yang bekerja dalam departemen pemeliharaan yang merupakan biaya langsung departemen bagi departemen pemeliharaan. Selanjutnya, biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung ini merupakan biaya yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh sesuatu yang dibiayai. Nah, yang hubungannya biaya tidak langsung ini hubungannya dengan produk yang disebut dengan istilah biaya produksi tidak langsung atau biaya overhead pabrik. Nah, biaya yang tidak langsung ini tidak mudah diidentifikasi dengan produk-produk tertentu. Contohnya apa? Misalkan di sini biaya yang terjadi di Departemen Pembangkit Tenaga Listrik. Biaya ini dinikmati oleh departemen-departemen lain dalam perusahaan, baik untuk penerangan maupun untuk menggerakkan mesin dan peralatan yang mengkonsumsi listrik. Nah, itu salah satu contoh biaya tidak langsung. Kemudian menurut perilakunya. Menurut perilakunya di sini ada 4. Yang pertama biaya variabel, biaya semi variabel, semi fixed, dan biaya tetap. Nah, untuk yang biaya variabel di sini, biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan atau biaya yang selalu berubah-ubah. Contohnya apa? Biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Harga biaya bahan baku berubah, maka biaya tenaga kerja langsung pun ikut berubah. Misalkan nih, dalam membuat 1 unit meja dibutuhkan biaya bahan baku Rp25.000. Maka bila membuat 10 unit meja dibutuhkan biaya bahan baku, tinggal kita kalikan aja dengan 10 unit tadi, dengan harganya per unit, maka menghasilkan Rp250.000. Ketika kita membuat 200 unit meja, biaya bahan baku sebesar 200 unit dikalikan 25, maka hasilnya 5 juta. Nah, di sini ciri biaya variabel adalah secara total jumlahnya berubah dan secara per unit tetap. Itu ciri dari biaya variabel. Kemudian biaya semi variabel. Biaya semi variabel ini biaya yang berubah tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Nah, di sini contohnya adalah gaji salesman yang dibayar secara tetap dengan persentase tertentu dari jumlah hasil penjualannya. Dan yang selanjutnya biaya semi fixed. Biaya ini merupakan biaya yang tetap untuk tingkat volume kegiatan tertentu dan berubah dengan jumlah yang konstan pada volume produksi tertentu. Misalkan biaya penelitian, pemeriksaan, dan pengawasan produksi. Kemudian biaya tetap. Biaya tetap ini biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisar volume kegiatan tertentu. Misalkan gaji direktur produksi, biaya penyusutan, gaji direksi,
Walaupun perusahaan tidak berproduksi, maka biaya ini akan tetap ditanggung oleh perusahaan. Dan yang terakhir adalah menurut jangka waktu manfaatnya. Nah, di sini ada dua, ada yang capital expenditure dan revenue expenditure. Untuk yang capital expenditure di sini, biaya yang mempunyai manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Contohnya, dalam pembelian aktiva tetap, karena aktiva tetap ini memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun, maka akan dibebankan sebagai biaya penyusutan, biaya amortisasi, ataupun biaya deflasi. Kemudian pengeluaran pendapatan atau revenue expenditure-nya. Nah, merupakan biaya yang hanya mempunyai manfaat dalam periode akuntansi terjadinya pengeluaran tersebut. Nah, di sini contohnya yaitu biaya iklan, biaya telepon, dan biaya tenaga kerja. Nah, ini adalah salah satu contoh dari revenue expenditure menurut jangka waktu manfaatnya. Ya, terima kasih. Semoga penjelasan saya bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.